Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk saling berbagi ilmu, untuk belajar dan mengajar di masa tanggap darurat wabah COVID-19 ini. Di awal semester tahun ajaran 2020-2021, insyaallah kita akan belajar dengan metode daring ya, dengan cara online. Maka dari itu Ustaz berharap keaktifan itu benar-benar dari peserta didik, dari siswa ataupun siswi. Jikalau ada yang belum dipahami di materi akidah nantinya, bisa ditanyakan via Japri atau di Google Classroom. Anak-anakku semuanya, insya Allah di semester ini kita akan mempelajari tentang syahadah, kemudian ibadah, dan yang terakhir adalah berbagai macam bentuk penyimpangan akidah tauhid. Nah, anakku semuanya, kita tahu bahwasanya syahadat itu merupakan pintu gerbang pertama orang masuk agama Islam. Tanpa melewati syahadat ini, tidak bisa dikatakan seorang muslim. Misalnya, jikalau ada seorang kafir yang bahkan telah melakukan ibadah puasa 1 bulan full selama Ramadan, tapi dia tidak mengucapkan syahadat, maka dia belum dikatakan sebagai seorang muslim. Sehingga an-nutqu bisyahada atau melafalkan syahadat ini merupakan syarat utama bagi siapapun yang hendak memeluk atau masuk ke dalam ajaran agama Islam, kecuali bagi manusia yang mungkin Allah beri ujian mereka tidak bisa berbicara, maka nanti syahadatnya dengan cara yang bisa dipahami, mungkin dengan isyarat atau dengan tulisan. Dia menulis atau dengan bahasa lain yang bisa dipahami oleh orang atau para saksi. Akhwati wa akhwati fillah, syahadat ini memang sebuah persaksian, tapi syahadat ini justru yang akan menghantarkan kita ke surga. Dengan kalimat ini juga di akhir hayat kita dinyatakan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bukankah Rasulullah mengatakan, barang siapa yang lafaz terakhir yang terucap dari lisannya sebelum meninggal dunia kalimat syahadah, maka akan dipermudah masuk surga. Dan dengan meyakini syahadatan ini beserta konsekuensinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelancaran, kemudahan jalan menuju surga. Anak-anakku semuanya, syahadah ini memang sepele ya, cuman sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini bukan kalimat yang bisa dipermainkan oleh sembarang orang. Orang yang mau mengatakan atau mengucapkan syahadat berarti orang itu harus bisa dipastikan dia percaya, meyakini bahwasanya makna la ilaha illallah dan makna Muhammad Rasulullah. Karena di dalam syahadatain ada dua persaksian atau ikrar yang memang harus dipahami dan dimengerti. Nah, mari kita saksikan contoh bagaimana seorang non-muslim masuk ke dalam agama Islam. Ini saya ambil dari channel YouTube-nya Mu'alaf Center. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan pelaksanaan kurban. Adapun sasaran mu'alaf bolang atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi, mereka membagikan Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini satu lagi Allah memberi nikmat kepada kita
dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah lagi kita sebagai umat muslim mendapatkan satu saudara Islam yang insya Allah kelak di akhirat nanti kita akan masuk surga bersama-sama dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum kita mengikrarkan atau meyakinkan dengan syahadat, sebelumnya saya ungkapkan seorang yang menginginkan menjadi orang yang Islam atau orang yang mempunyai kunci surga Allah, yaitu dengan bersyahadat dahulu, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyaksikan atau meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan mungkin itu saja bisa kita mulai acara syahadah ini atau penyaksian, dan langsung saja penyaksian ini kita mulai dan melakukan ibadah-ibadah Islam yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Allah ilaha Ucapkan dengan jelas ya. illallah wa asyhadu anna Muhammadan dengan jelas sesuai Rasulullah. kemampuan lisan tiap orang. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aplikasi dari bagaimana ketika seseorang masuk di ajaran agama Islam. Saksi karena nanti kan dalam administrasi negara nanti ada perubahan status agama ya, dari agama sebelumnya menjadi Muslim, dan itu ada seperti sertifikat atau kesaksian resmi, sehingga mempermudah perubahan status di KTP. Mungkin nanti setelah masa wabah berakhir bisa kita bareng-bareng menyaksikan prosesi syahadaten yang ada di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Anak-anakku semuanya, tadi sudah jelas ya prosesi bagaimana seseorang masuk ke dalam agama Islam. Kalimat asyhadu memang artinya saya bersaksi, namun secara bahasa ternyata saya bersaksi ini memiliki banyak makna. Yang pertama, ketika mengucapkan asyhadu berarti saya menyatakan sebuah pernyataan, saya berikrar, berjanji, bersumpah ya, bahwasannya tidak yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad adalah nabi, rasul akhir zaman yang Allah utus kepada umat manusia. Ikhwatul iman a'azallahu wa'alaikum. Prosesi syahadaten itu termaknai dengan seseorang berikrar bahwa tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengaku secara lahir batin bahwasanya nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi setelahnya. Dan Rasulullah diutus untuk menjelaskan syariat Allah. Nah, ikhwatul iman, dalam hal syahadatain juga ada rukunnya. Rukun itu sesuatu yang harus ada. Kalau nggak ada rukun, berarti syahadatnya itu tidak sah atau masih diragukan. Yang pertama, rukun la ilaha illallah adalah an-nafyu. An-nafyu itu membatalkan segala bentuk kesyirikan dan mengkufuri segala macam bentuk sesembahan selain Allah. Kita ngelihat di dunia ini, ya na'udzubillah, banyak beberapa manusia menyembah dengan beragam macam Tuhan. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah patung, berhala, bahkan ada yang menyembah bintang-bintang dengan berbagai macam sesembahan yang ada dan yang diyakini oleh manusia. Kita menafikan itu semua. Artinya menafikan adalah meniadakan, menganggap itu tidak ada, tidak berlaku dan tidak sah. Itu namanya an-nafyu. Dari kalimat la ilaha, artinya
tiada sesembahan. Jadi memang nggak ada sesembahan sama sekali di dunia ini. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat atau menetapkan. Setelah meniadakan semua segala macam sesembahan, kemudian kita menetapkan hanya ada satu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-itsbat artinya menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dua rukun ini kita ambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 256, ya. Di situ dijelaskan, ya, faman yadfur bittaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Nah, yakfur bittaghut artinya mengkufuri segala macam bentuk sesembahan selain Allah. Wa yu'min billah, dan percaya meyakini bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Nah, itulah rukun la ilaha illallah. Dan makna yang paling tepat terjemahan dari kalimat la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang berhak disembah, atau la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang berikutnya adalah rukun Muhammad Rasulullah. Kita tahu syahadat Muhammad Rasulullah atau persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada dua rukun. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu merupakan manusia seperti kita. Sama terlahir dari rahim seorang wanita. Siapa ibunya? Ibunda Aminah. Ayahnya? Ayahanda Abdullah. Dan ini sama seperti manusia lain. Rasulullah sama seperti kita. Rasulullah bisa terluka. Ingat kejadian di perang Uhud ketika Rasulullah tergores panah sampai sobek, sampai bahkan tertusuk panah sampai giginya tanggal, ya. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah manusia seperti kita. Bisa sakit, bisa sedih, bisa bahagia, dan bisa meninggal dunia, merasakan sakaratul maut. Sampai hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satu contohnya surat Al-Kahfi ayat 110. Di situ ditegaskan qul innama ana basyarum mislukum. Katakan wahai Muhammad, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad supaya mengatakan kepada umatnya, ana basyarum mislukum. Aku tuh manusia kayak kalian. Jadi Nabi Muhammad bukan malaikat. Bukan manusia yang super, bukan manusia yang mungkin kulitnya memiliki kekebalan luar biasa, atau manusia yang anti galau, anti kesedihan. Rasulullah pernah sedih. Kita tahu ya, dalam sirah nabawiyah ada fase atau babak episode disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana di situ Rasulullah kehilangan pamannya Abu Talib dan juga kehilangan istrinya Khadijah. Nah, rukun yang pertama ini sekali lagi saya tegaskan, kita meyakini bahwasanya Rasulullah itu manusia seperti kita, tercipta sama seperti kita. Ini juga menangkal keyakinan-keyakinan yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu terlahir dari cahayanya Allah. Ya, sampai dikatakan Rasulullah itu sudah ada di surga sebelum manusia diciptakan. Ini ideologi-ideologi yang menyimpang, yang sesat. Rasulullah ada terlahir dari rahim wanita. Ya, manusia sama seperti kita. Ada 3 manusia yang memang lahirnya istimewa. Yang pertama, bapak moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Beliau terlahir tanpa ayah, tanpa ibu. Ya. Allah ciptakan langsung dengan tangannya yang mulia, ya, diciptakan dari tanah. Kemudian yang kedua, Hawa. Ya. Wanita pertama di dunia yang diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang ketiga, manusia yang istimewa, yang ciptaannya istimewa adalah Nabi Isa alaihissalam, putra dari Maryam alaihissalam. Nabi Isa terlahir tanpa ayah. Jadi ikhwatul iman azallakum, hanya ada 3 manusia yang memang kondisinya istimewa, ya, Allah istimewakan mereka. Tapi selain mereka, ya, terlahir dari seorang ayah, dari seorang ibu, dari laki-laki, dari perempuan. Kemudian rukun yang kedua adalah meyakini bahwasannya Rasulullah itu manusia yang dimuliakan dengan risalah.
Artinya Rasulullah itu diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul, membawa risalah kepada umat manusia. Apa risalahnya? Itu risalah Islam. Diberikan Al-Qur'an sebagai kitab suci, sebagai pedoman sekaligus mukjizat yang sampai hari ini kita bisa lihat dan bisa kita baca, bisa kita renungi dan bisa kita gunakan sebagai pedoman hidup. Dan memang fungsi utama Al-Qur'an adalah pedoman hidup untuk umat manusia. Rasulullah sebagai basyiran wa nadhira. Basyir artinya membawa gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Membawa gembira bahwasanya kelak orang-orang yang beriman akan diberikan surga. Namun yang membangkang, yang durhaka, maka kelak akan tersiksa di neraka. Nah, ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, dari sini paham ya bahwasanya Rasulullah SAW itu memang seorang nabi. Nah, dengan cara meyakini bahwasanya Rasulullah itu seorang nabi, seorang Rasulullah, jadi tidak ada orang yang meremehkan hak beliau. Kadang terlihat benar, contoh kayak gini. Aku cukup dengan ayat Al-Quran, gak perlu hadis Nabi, aku gak butuh sunnah Nabi. Itu salah, ya. Rasulullah datang untuk menjelaskan Al-Quran. Rasulullah datang untuk mempraktekkan dan mencontohkan bagaimana Islam itu hidup dan dipraktekkan. Dari ajarannya semuanya, dari A sampai Z. Sehingga dua rukun ini sudah sebagai tameng dan menafikan sikap-sikap ekstrim yang berlebihan sampai menjadikan Nabi itu punya hak-hak ketuhanan. Contoh seperti ini, tadi ya, Rasulullah diciptakan dari cahayanya Allah, keyakinan yang batil. Kemudian contoh orang meminta kepada Rasulullah SAW. Sekarang kan sudah meninggal Rasulullah. Nah ini nggak boleh. Contoh datang ke makam Rasulullah, meminta, ya Rasulullah berikanlah aku anak, ya Rasulullah berikanlah aku rezeki. Mintalah dan berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah tidak memiliki hak ketuhanan sama sekali. Nah, berikutnya yang tadi yang meyakini bahwasanya beliau utusan, ini menandakan bahwasanya kita harus memuliakan beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang imam, dan kita jadikan Rasulullah sebagai idola kita. Sampai di sini penjelasan Ustadz. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.